Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Oke, sebelum pengen ngebahas seberapa penting digital branding, apa sih digital branding? Saya pengen teman-teman tahu nih seberapa penting digital branding. Jadi untuk saat ini digital itu lagi disorot banget. Itu seperti koin ya, kita lihat dari sisi yang mana. Kalau mau dimaksimalkan secara baik, itu hasilnya bisa bagus banget, bisa earn money, bisa personal branding, bisa banyak hal. Tapi kalau kita misalnya mau jadi digital branding digital itu hal yang buruk, itu juga bisa teman-teman. Bisa scam, bisa buat earn money dari hal kayak nge-hack kayak gitu-gitu. Tapi kan kita nggak mau fokus yang sana ya, kita mau yang baik-baik aja. Jadi digital branding ini sendiri bisa dimaksimalkan dengan baik oleh teman-teman kayak gitu. Next. Oke, seberapa penting sih sebenarnya digital branding, Kak? Tadi kayaknya bisa sampai nge-scam orang juga. Oke, dari data tahun lalu aja nih, perkembangan digital tuh udah pesat banget. Populasinya dari digital sendiri itu udah nambah 74 juta. Kemudian untuk yang subscribe phone-nya itu nambah ke 2,5%. Nah, terus individual using the internet itu 1,8. Using internet itu apa aja? Bisa aja game, atau cuman googling, kayak gitu-gitu sih. Nah, yang paling dahsyat itu sebenarnya ada di sosial media. Itu sampai naik ke 5,6%. Jadi penduduknya, penduduk sosial media dalam tanda kutip sekarang itu udah 266 juta pengguna sosial media. Penggunanya apakah semuanya digunakan dengan baik? Ya, kita balik lagi. Di sini kita mau maksimalin sosial media digital untuk earn money kan, untuk dapat uang. Gimana caranya? Nah, kita belajar di sini ya. Oke, next. Nah, untuk digital branding sendiri, itu menurut saya eh, cuma tiga fokusnya. Yang pertama logo, yang kedua audience target, yang ketiga tagline. Nah, kenapa tiga hal ini? Karena logo ini bisa dijadikan eh, persona kan, bisa personal branding, bisa face of the brand, kayak gitu-gitu. Jadi kita harus jelas dulu nih, kita mau memvisualisasikan sebagai apa. Jadi kayak uh, logo ini lebih ke brand face-nya, kayak gitu. Kalau gampangnya ya, jadi orang melihat logo kamu, udah tahu, oh ini brandnya ini, oh ini tokonya si ini, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah audience targetnya, mau diarahkan kemana. Kalau misalnya mau ke personal branding, berarti kamu mau jadi food vlogger atau beauty reviewer. Tapi kalau misalnya brand, kamu maunya ke baju ini apparel. Berarti apparelnya ini misal mau ke middle up atau middle low. Jadi audience targetnya itu harus jelas. Kemudian ada tagline. Nah, fungsinya tagline ini untuk menyampaikan visual, sorry, bukan visual, tone of voice-nya brand tersebut. Jadi misalnya nih aparel yang kamu jual maunya campaign soal misalnya politik, atau misalnya pengen campaignnya lebih ke pegawai kantoran yang harus dress up every day kayak gitu-gitu. Jadi biar orang itu semakin yakin bahwa oh brand ini itu menyampaikan ini, kayak gitu sih. Oke, next. Logo sendiri dari aku punya tiga tips and trik ya. Jadi membuat logo itu harus kayak gimana. Intinya itu cuma tiga, teman-teman. Next, yang pertama ada keep it simple. Boleh di next? Oke. Keep it simple. Jadi logo itu nggak harus yang rumit. Nggak, memang logo itu harus eye catching kan. Memang itu harus. Jadi biar orang tuh langsung lihat, oh ini logonya ini. Tapi nggak harus yang ribet, rumit. Karena sebenarnya semakin sederhana visual, itu orang semakin mudah untuk mengingat.
Jadi kayak misalnya Apple, itu kan gampang. Dari jauh orang udah tahu nih, oh itu produknya Apple. Atau Spotify. Kemudian yang gampang lagi itu mungkin McDonald, McD, atau Hokben. Itu kan logo-logo yang benar simpel kan, icon doang. Tapi orang-orang udah tahu kayak Apple produknya iMac, MacBook, bla 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 bla. Karena kayak sesimpel itu logonya. Jadi itu sangat mudah diingat buat khalayak umum. Oke, next. Yang kedua ada color tone. Nah, penggunaan pemilihan warna itu juga dibutuhin teman-teman. Jadi nggak cuma logonya aja yang harus simple, tapi color tone-nya itu juga harus kuat, harus jelas dari awal. Maunya apa nih? Merah, kuning, hijau, biru, abu-abu. Sebenarnya udah ada artinya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya mau jualan makanan, better tuh merah, kuning, orange, karena itu yang bikin menggugah selera. Kemudian kalau misalnya lebih ke instansi atau lebih pengen yang lebih ke kelihatan profesional, itu biru atau hijau itu bisa. Nah, akan menimbulkan pertanyaan baru loh, kenapa Starbucks itu warnanya hijau? Padahal dia makanan minuman yang harusnya menggugah selera. Nah, tadi kan saya udah bilang di awal kalau audiens audiens target itu harus jelas juga dari awal. Starbucks itu niche marketnya, memang dia pangsa pasarnya ngejar ke orang-orang kantoran, yang dimana di situ ada profesionalism, kepercayaan, terus dia juga pengen um, membuat kopinya juga jadi kayak kesannya bos-bos orang-orang yang middle up lah yang ada untuk minum Starbucks kayak gitu loh. Jadi dia akhirnya ambil warna hijau. Nah hal-hal itu kayaknya nggak mungkin mungkin sebagian orang kayak nggak terpikirkan kan. Tapi harus dipikirin nih dari awal. Jadi marketnya jelas maunya apa. Itu juga direpresentasikan dari logo. Jadi dari awal itu harus udah ada kombinasi antara tiga hal yang saya sebutkan tadi di awal. Itu. Next. Kemudian font, apakah logo ini harus cuman icon? Enggak. Logo itu juga berhubungan dengan font. Jadi misal nih, kalau ke KFC misalnya, KFC ini F sama C-nya ditutup, orang udah langsung tahu itu KFC pasti. Atau Coca-Cola, kita cuman melihat huruf C depannya doang. Itu orang-orang gimana caranya orang-orang bisa langsung nebak kalau itu langsung Coca-Cola. Karena fontnya ini yang sangat eye-catching. Jadi penggunaan font itu juga nggak bisa sembarangan untuk digunakan di logo teman-teman. Gimana caranya brand kalian jadi top of mind uh, customer dengan cuman ngelihat fontnya aja atau warnanya aja kayak gitu. Next, target audience. Seperti yang tadi sempat saya mention bahwa audience target itu penting banget nih dari awal. Jadi untuk menentukan sebenarnya arahnya kemana sih brandnya, produknya itu maunya dibawa kemana, mau target ke middle up, middle low, atau medium aja, terus arahnya kemana, anak sekolahan, atau pekerja, atau orang tua, itu harus dari awal ditentukan. Nah, gimana cara menentukannya? Oke, next. Jadi, saya drop di situ ada form part marketing strategi. Boleh di next? Oke, nah ini orang zaman sekarang karena lihat sosmed itu jadi channel untuk earn money, jadinya langsung fokus ke akun Instagram, langsung ke YouTube, TikTok, langsung ke sana. Padahal jangan dulu langsung ke sana. Jadi awalnya itu harus targeting dulu. Who are our customer? Siapa sih customer kita? Segmentasinya harus jelas. Itu dulu untuk bikin bisnisnya. Kemudian kedua adalah positioning. How do we want to be perceived? Itu kayak value propositionnya apa? Brand story-nya gimana? Statement-nya apa? Itu dua hal tadi, targeting sama positioning, itu harus tergambarkan jelas dari awal di logo. Kemudian messaging. Value-nya apa? Storytelling-nya gimana? Content pillars-nya seperti apa? Tone of voice-nya seperti apa? Tagline. Gampangannya gitu. Jadi dari awal tiga hal tadi kan.
Tadi saya udah nyebutin kayak logo, audience target, sama tagline. Nah, itu tuh udah mewakili. Jadi pertama kita targeting dulu, kedua positioning, ketiga messaging. Nah, keempat baru channelnya. Where will we communicate? Gimana caranya kita bisa engage dengan customer? Baru, jadi sebenarnya untuk sosmed itu hanya platform. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan platform itu dengan baik, teman-teman. Gitu. Oke, next. Yang pertama tadi saya sebutin adalah targeting. Who are our customers? Jadi segmentasinya kemana? Itu bisa dilihat dari empat hal ini: geographic, demographic, psychographic, and behavioral. Jadi misal nih saya mau jual baju tebel, jaket tebel, tapi country-nya saya milihnya Indonesia, yang mana musimnya cuma dua, musim hujan sama musim panas. Kira-kira works nggak? Tentu itu akan jadi penilaian tertentu kan. Eh, Berarti paling saya kalau emang mau maksa nih jualannya jualan jaket tebel, kayaknya bisa jualan cuman di musim hujan aja deh. Kayak gitu kan. Karena iklim itu juga berpengaruh. Atau saya mau jual makanan nih, makanannya tapi makanan-makanan, sorry, makanannya tapi mau makanan-makanan yang berkuah. Oke, musim hujan bisa masuk. Tapi kalau musim panas kayaknya better kita jualan yang dingin-dingin nggak sih? Itu pertama. Kedua, demografik. Umurnya berapa? Misalnya mau jualan kosmetik, kosmetiknya mau orang-orang yang kerja di kantoran, apa yang masih anak-anak kecil. Kita contoh dari produknya Wardah Makeover Emina. Wardah itu lebih ke orang-orang yang berhijab, arahnya kan ke sana ya. Umurnya mungkin remaja sampai 30 tahun. Terus untuk Emina sendiri ternyata marketnya adalah anak-anak sekolahan. Jadi desainnya lebih lucu, terus juga harganya lebih affordable. Beda banget sama yang makeover. Makeover itu lebih ke orang-orang yang kantoran, sudah bekerja profesional kayak gitu. Jadi itu juga harus ditentuin teman-teman arahnya kemana. Jangan sampai kita jualannya yang untuk orang-orang dewasa, tapi packagingnya yang lucu-lucu. Sebenarnya ada marketnya, tapi mostly kan yang kepengen barang-barang lucu tuh anak-anak sekolah ini gitu. Untuk harga harus diperhitungkan juga kalau misalnya emang marketnya buat anak-anak sekolah, anak kuliah, nggak mungkin harganya kayak di atas 100.000, 200.000 kan. Itu juga harus dipertimbangin. Jadi income-nya, terus lifestyle-nya gimana gitu. Kemudian psikografik. Nah, itu balik lagi ke personalitiesnya orang-orang. Jadi kan saya tadi bilang, mungkin ada nih orang-orang dewasa yang suka hal-hal lucu. Itu pasti ada marketnya juga. Itu juga harus dikulik lagi arahnya kemana gitu. Attitude-nya seperti apa. Ada kan orang-orang yang mungkin nih dia kantoran, dia nggak suka glamour. Dia sukanya yang basic aja, itu juga ada. Ada juga orang yang misal staff nih, tapi maunya tas-tas yang kayak luxury. Jadi nembaknya brandnya brand tas yang dupe-nya, misal kayak gitu. Itu juga harus dipertimbangin. Jadi segmennya tuh arahnya kemana, occasionnya eh, kemana, arahnya kemana, buyer stage-nya seberapa, buyer power-nya seberapa, itu harus benar-benar diperhitungkan kayak gitu. Nah, setelah kita tahu segmentasinya kemana, kita baru nih positioning ke value proposition-nya. Next. Nah, selain targetnya, misalnya selain targetnya kita juga harus tahu produknya. Tadi kan targetnya udah jelas nih, kita arahnya kemana, kita maunya apa. Tapi kita juga harus tahu produk and service-nya gimana, pain relief-nya gimana. Pain ini di mana sih? Oke, kita bahas satu-satu ya. Customer profile. Customer profile itu ada tiga, teman-teman. Ada gain, yang keuntungan yang ingin didapatkan oleh pelanggan. Misalnya mau dapat produk yang murah atau produk yang useful kayak gitu. Terus customer jobs, masalah yang ingin diatasi pelanggan. Misal nih, aku dapat kacamata, tapi
kok eh, frame-nya kurang ya, kok gampang patah ya. Kemudian pains-nya di mana? Oh, ternyata dia pernah beli kacamata yang gampang rusak nih. Jadi kemarin baru beli, seminggu udah rusak kayak gitu. Terus gimana cara mengatasi ini? Jadi produk ini yang ditawarkan harus menjadi solusi untuk customer. Untuk value proposition-nya ada gain creator, itu produk atau jasa yang dapat membuat pelanggan merasa diuntungkan. Ini loh, aku punya produk yang kacamatanya nggak gampang pecah, kayak gitu. Yang enak, yang kamu nggak bakal takut ini gampang rusak seminggu kemudian, kayak gitu. Terus ada pain relief-nya. Bagaimana produk atau jasa yang menimbulkan pengalaman negatif. Nah, dengan produk ini, dengan produk or services ini, bisa bikin kamu jadi eh, nggak trauma lagi beli kacamata gitu. Terus selain itu benefitnya apa lagi? Pasti customer kayak gitu kan. Bahwa benefitnya adalah mungkin customer service-nya cepat nih untuk balasnya. Itu pertama. Atau yang kedua, customer pengirimannya juga cepat. Atau bisa setting lensanya sehari jadi kayak gitu. Jadi itu yang harus differentiation antar satu toko dengan toko yang lain, brand satu dengan brand yang lain, walaupun sama-sama kacamata, tapi itu harus dipikirin juga untuk positioning value propositionnya gitu. Jadi mungkin nih harga yang di kalian lebih mahal, tapi karena benefitnya lebih banyak, servisnya lebih oke, orang bakal langsung ke kalian daripada yang lebih murah tapi asal-asalan. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Oke, next. Kemudian yang ketiga, nah sorry, sebelum yang kita ke yang ketiga, contohnya tuh kayak gini. Kita beli iPhone nih. Nah, orang beli iPhone, itu marketnya ada banyak. Ada yang emang mau karena lifestyle aja, karena temen-temennya beli iPhone, jadinya FOMO. Atau karena dianggap eh, orang berada kalau kita pakai iPhone, misal. Tapi ada juga loh orang yang beli iPhone karena kebutuhan, karena aku butuh untuk sosmed, aku butuh untuk kameranya biar bagus, karena aku content creator, atau karena iPhone ini Apple sih terutama itu bisa integrated antar devices kalau kita sama-sama pakai Apple dengan iCloud yang sama. Misal kayak gitu. Itu juga ngaruh teman-teman. Jadi untuk bikin produk, untuk menentukan sebuah produk sebenarnya kita harus nentuin sampai 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 sedetail itu karena bedanya branding dan marketing adalah marketing how kamu ngejual barang saat itu pokoknya closing, tapi branding bikin kamu dikenal, bikin orang lain cerita soal produk kamu, jadi bisa word of mouth untuk promotion juga. Jadi dua hal ini memang beda tapi berkesinambungan. Nah, dengan detail produk yang baik, otomatis marketing dan brandingnya juga akan ngangkat. Saya setuju bahwa marketing itu pasti bisa jualan. Produk apapun bisa. Tapi marketing yang baik, brand yang baik adalah punya produk yang baik juga. Kayak gitu. Oke, next. Nah, kemudian tagline. Message-nya apa? Value-nya apa? Kenapa sih kita harus punya tagline? Pertama, untuk memperkuat tone of voice-nya kita. Jadi misalnya nih iPhone pengennya eh, orang-orang tuh keep it simple aja. Orang-orang nggak pusing untuk fitur-fitur yang ribet, misal. Atau campaign kalian adalah untuk go green, misalnya nih bajunya nggak mau packagingnya plastik, terus atau di bajunya itu ada tulisan kayak campaign go green, itu harus disampaikan. Jadi orang-orang yang peduli dengan lingkungan langsung, aku beli produk yang ini aja lah, aku beli brand yang ini aja lah, karena itu sama nih value sama aku, visi misi kita sama. Jadi kita engage dengan customer kayak gitu. Kedua, untuk meningkatkan daya ingat customer. Jadi orang tuh langsung tahu, oh kalau aku mau yang ini, value-nya sama nih sama brand yang ini kayak gitu. Yang ketiga, menyampaikan pesan atau value-nya. Jadi maunya kayak nggak cuma sekedar jualan, tapi kita juga menyampaikan sesuatu.
gitu. Yang keempat, membangun koneksi emosional yang saya tadi sempat mention kalau ada orang yang jual produk karena ngerasa sorry, membeli produk karena ngerasa kita satu value nih, aku dengan brand ini, jadi aku beli brand ini aja deh kayak gitu. Jadi ada storytelling di dalamnya kayak gitu sih. Oke, next. Nah, keempat baru channel yang tadi, where will we communicate? Gimana cara jualannya? Untuk sekarang offline oke, tapi online kayaknya sudah mulai mendominasi ya teman-teman. Banyak orang yang live streaming, live TikTok, live Instagram untuk jualan kayak gitu sih. Next. Nah, gimana caranya jualan untuk online yang sedang mendominasi? Ini tuh sebenarnya banyak caranya. Cuman saya bagi ini cuman tiga aja ya, digital marketing, digital ads, dan pelayanan. Digital marketing ini ada apa aja? Ada banyak, ada sosmed, ada Google, ada LinkedIn, kayak gitu-gitu sih. Next. Oke, digital marketing. Digital marketing menurut saya itu nggak tentang cuman content creator, nggak cuman tentang desain, nggak cuman tentang sosmed. Jadi menurut saya digital marketing itu di atas itu. Digital marketing itu saya selalu bilang ke tim saya bahwa digital marketing itu kreatif, kerjasama sama data analysis. Kenapa kayak gitu? Next. Nah, jadi kenapa kok harus kreatif dan data analysis? Apa hubungannya? Oke, saya jelaskan dari awal ya. Dari awal itu kita harus market R&D dulu, seperti yang udah saya jelasin tadi di awal. Logo, audiens targetnya kemana, tagline-nya apa, produknya seperti apa, hingga menjadi solusi untuk masyarakat di halayak umum biar produknya keterima gitu. Kemudian kita baru digital brandingnya dulu nih, strateginya kemana, value yang disampaikan apa, sosmed yang mau digunakan apa, terus kayak strategi ads-nya seperti apa. Nah, kalau itu udah ada, baru kita ke digital creative development. Oke, logonya warnanya ini ya, ikonnya ini. Nanti kita bikin kontennya yang light-light aja ya, atau kita mau bikin kontennya eh, yang berat, kita bahas isu politik itu juga bisa teman-teman. Gitu. Kemudian kita baru content production. Content production ini kita bisa produksi baik secara tulisan, misalnya kita bikin artikel, atau kita bisa bikin konten video untuk Reels atau TikTok, terus kita juga bisa photoshoot, terus habis itu didesain sama desainer grafisnya. Jadi itu proses production-nya itu di situ. Nah, dari situ baru kita pecah lagi nih konten-konten ini. Ini kebutuhannya untuk apa? Untuk sosial media manajemen kah? Untuk ads campaign kah? Untuk SEO strategi kah? SEM strategi. Jadi itu nanti bisa dijelasin lagi. Lebih dipecah lagi gitu. Nah, ads campaign itu apa? SEO strategi itu apa? Nanti kita jelasin ya sampai akhir ya. Nah, terus gimana dong proses data analisisnya ini tadi? Katanya Kak Afifa tadi kreatif X data analysis. Nah, di sini datanya dari konten yang kita bikin itu, itu kita baru bisa lihat engagementnya gimana, insight-nya gimana. Kira-kira orang-orang suka nggak sih sama konten kita? Kira-kira works nggak sih sama penjualan? Itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai kamu ngaku-ngaku orang digital marketing, kamu ngaku-ngaku bisa jualan, tapi pokoknya FYP. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu harus jadi tolak ukurnya untuk uh, closingnya berapa, terus kreatifnya naik apa enggak. Ada loh beberapa konten yang sebenarnya likes-nya dikit, tapi ternyata bisa jualan. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, di situ nanti kita akhirnya R&D lagi. Oh, ternyata orang-orang suka konten yang kayak gini. Oh, ternyata konten ini works, ini enggak. Oh, berarti jualannya nggak bisa nih kalau cuma di Instagram. Bisa di Shopee, Tokopedia, atau e-commerce yang lain. Jadi proses data analisisnya itu di sana, teman-teman. Bukan digital marketing, bikin konten.
Itu enggak, itu salah sebenarnya. Itu bukan salah sih, itu kurang benar, kurang kompleks. Atau orang-orang yang aku digital marketing tapi bisanya jualan, nggak bisa bikin konten. Itu juga kurang sebenarnya. That's why sebenarnya untuk digital marketing itu nggak cuma sekedar bikin konten. Dan digital marketing itu never ending learning karena algoritmanya itu terus jalan. Misalnya 3 bulan sekali, kuartal 1, 2, 3 itu selalu berubah. Jadi kita harus ngebaca lagi behavioral orang-orang gimana atau trennya seperti apa saat ini. Kayak gitu. Oke, next. Nah, kita tadi ngomongin soal sosmed kan. Sosmed itu part of digital marketing, yes. Tapi sosmed itu bukan digital marketing secara keseluruhan. Itu harus ditekankan di sana. Kayak gitu. Oke, next. Nah, kontennya sendiri, kalau mau jualan, saya selalu menekankan 80-20. Maksudnya apa ini? 80%-nya itu trivia. Fokus untuk meningkatkan awareness, bikin tren, bikin konten lucu-lucu. Contohnya itu ada di foto yang di frame HP. Jadi di sini saya ambil contohnya sekolah kuliner ya. Tapi saya nggak cuma jualan, oke sekolah kulinernya paling bagus, paling baik, langsung jadi chef. Saya nggak mau bikin konten yang cuma kayak gitu. Tapi saya juga di sini untuk 80%-nya saya konten trivia. Contoh kayak gini, bikin konten reels, definisi kerja tim sama kerja. Tapi konteksnya di kitchen, biar orang-orang yang mau tertarik di bidang industri kuliner itu tahu, ini loh realitinya. Kalau kamu di kitchen, itu kan udah engage sebenarnya sama orang-orang yang eh, di industri kuliner. Pun dengan orang-orang yang belum, yang mau, yang akan, itu pasti ngerasa kayak, iya ya di kitchen itu ternyata kayak gini ya. Gimana sih mau tahu? Akhirnya dia ke engage kayak gitu. Nah, baru 20%-nya itu CTA, call to action, langsung closing maunya. Misal biasanya kita pakai angka. Angkanya diskon 80% kayak atau 9 jaminan 90% pasti langsung bekerja. Kayak gitu-gitu sih. Dan kontennya sendiri ini harus dibagi jadi konten beberapa konten pilar teman-teman. Konten pilar ini apa? Konten pilar ini memudahkan kalian untuk membuat konten. Jadi nggak nggak yang oke ini tren baru bikin nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi konten ini sebenarnya saya ada yang mau di share screen tapi karena ini error, sorry jadi mungkin bisa dicatat aja ya. Alurnya tuh seperti ini. Kita bikin konten pilar dulu. Kita bikin konten pilar dulu. Misal sekolah masak. Sekolah masak itu konten pilarnya ada masak yuk, ada konten tebak-tebak kitchen, terus ada konten giveaway, terus misalnya ada konten lagi chef punya cerita. Jadi udah ada beberapa kan tadi. Itu konten pilarnya. Terus baru setiap konten pilar nanti akan dibuat ideationnya gimana. Misal nih, setiap Senin kita bikin schedule, ada namanya konten plan, 1 bulan. Oke, setiap hari Senin kita upload masak yuk. Masak yuknya mau bikin apa nih? Mau bikin donat, dessert, atau mau bikin main course. Terus dari situ diolah lagi. Kontennya mau bahasnya apa? Misalnya kita mau bikin dessert, dessertnya apa? Terus nanti untuk take-nya kayak gimana? Kita lebih fokus ke bahannya atau ke biayanya? Biaya cost untuk kulin masaknya. Jadi konten itu nggak bisa yang langsung, oke, tren kita langsung bikin velocity misal. Nah itu kalau bisa jangan terlalu banyak karena gini teman-teman, algoritma kan membaca ya. Sosmed itu bisa ngebaca arahnya kemana. Kalau memang kita ikutan tren dan kontennya naik, itu good for us sebenarnya. Cuman kalau akhirnya nggak tersampaikan value-nya dari konten itu, jadi akhirnya kesannya, oh konten ini loh buat tren doang. Jadi nanti dia akan naik hanya untuk tren aja. Justru yang jualannya nggak tersampaikan, value-nya nggak tersampaikan. Akhirnya orang-orang masuk ke akun kalian bukan untuk membeli, tapi untuk lihat tren yang terbaru ini apa. Jangan sampai kayak gitu. Jadi untuk manage sosmed itu harus dijaga juga.
value-nya apa. Yang balik lagi, tagline-nya gimana. Harus menyesuaikan ke situ. Alangkah lebih bagus kalau misalnya ternyata yang naik, yang FYP adalah konten-konten trivia yang relate. Jadi algoritmanya lebih mengerucut orang-orang yang melihat konten kita, yang mampir ke konten kita, akun kita, akhirnya orang-orang yang ada di industri kuliner misalnya, karena contohnya industri kuliner ya ini. Jadi untuk probabilitas untuk closing itu lebih gede. Jadi itu harus dipikirin. Mulai dari tadi content plan kan, kita bikin content plan, kita bikin content pilarnya, baru ideationnya. Nah dari situ produknya. Jadi balik lagi, saya sebutin di awal tadi bahwa digital marketing, sosmed itu creativity X atau bekerja sama dengan data analysis. Jadi jangan sampai oh pokoknya tren, pokoknya ini harus naik. Terus sosmednya oke kontennya naik, ye FYP. Tapi ternyata value-nya nggak nyampe. Jangan sampai kayak gitu ya. Terus untuk konten plan-nya sendiri, kenapa sih harus ada konten pilar? Biar tertata itu tadi jadi Senin misalnya masa yuk Rabu misalnya kita teka-teki itu dengan banyaknya konten pilar itu memudahkan kita biar nggak burn out juga dan memudahkan algoritma membaca bahwa oh hari ini dia naik ini ya. Jangan dikira bahwa algoritma itu sesuatu hal yang random ya. Enggak, algoritma itu memang random, tapi ada rumusnya, ada jalan untuk kesananya. Sebenarnya FYP itu bisa di plan. Kenapa bisa di plan? Karena kalau dari awal kita niche marketnya jelas, oke, akun ini tentang ini, akun ini tentang beauty misal. Dari awal kita jelas, kita bikin konten yang relate sama beauty, terus once naik, jadi algoritmanya ngebaca, ini arahnya kemana. Jangan sampai dia naik tapi kemana-mana. Mungkin dari di awal susah guys, nggak bisa bohong. Kalau awal itu untuk kita menyiapkan algoritma atau membuat market kita sendiri itu susah banget. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Soalnya once itu udah naik, udah FYP, itu biasanya Meta atau digital platformnya sudah ngebaca, oh akun ini buat ini, buat misalnya akun ini beauty, oh berarti nanti aku akan menawarkan ke akun-akun pribadi yang lain, kalau misalnya tanya soal beauty, aku akan mempromosikan secara organik dalam tanda kutip akun ini, kayak gitu. Next. Nah, di sini baru kita bahas lebih detail soal content production yang tadi udah aku jelasin. Content production ini apakah harus yang bagus banget, harus yang uh, kayak kita harus ke studio kayak gitu-gitu? Enggak sebenarnya. Jadi asalkan pencahayaan yang natural, terus kita punya skrip, value-nya tersampaikan dengan baik, device-nya juga nggak burem ya. Biasanya soalnya quality dari video itu juga ngaruh. Makanya tadi sempat aku mention, misalnya orang beli iPhone buat konten. Kenapa kok harus iPhone? Ya karena kameranya bagus untuk sampai di-upload ke sosmed kayak gitu. Jadi device itu juga perlu sih sebenarnya. Tapi kalau emang nggak ada, nggak harus yang kayak gimana-gimana. Semua itu bisa dilakuin. Nggak harus punya model juga. Misalnya mau studio mini kayak meja yang itu juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke, next. Halo, next. Oke, belum belum bisa ya. Wait, benar. Oke, ini kayaknya dari saya udah bisa ya. Oke, dari sini deh. Nah, ini yang saya tadi bilang untuk konten plan. Jadi tanggalnya jelas, kapan diuploadnya, platformnya apa nih? Ada Instagram, TikTok, atau di dua-duanya. Terus pilarnya apa? Ini ada banyak banget. Ini program-program dari yang ada.
Terus ini mau diupload kemana? Feeds atau Reels gitu. Kopinya apa? Note-nya seperti apa? Tapi copy dan script ini sebenarnya membantu untuk approval atau membantu untuk proses editing. Jadi ideationnya jelas prosesnya. Captionnya, nah ini tuh link asset. Ini membantu untuk proses ideation sebenarnya. Link asset, kemudian di sini link jadi. Ini untuk memudahkan sosmed spesialisnya untuk nge-uploadnya. Terus kita kalau punya tim, kita tulis nih eksekutornya siapa. Terus statusnya sampai mana. Ini udah di schedule apa enggak. Atau udah di-upload, kayak gitu sih. Jadi dengan proses kayak gini, ini tuh ada beberapa teman-teman. Ada yang editing, approving, upload, postpone, schedule. Jadi kalau misalnya di postpone ya ditulis postpone. Ini memudahkan kita sebenarnya untuk lebih terarah gitu. Oke, kemudian, nah ini contoh hasilnya. Hasilnya activity, misalnya activity itu nggak harus yang kelihatan mukanya kalau misalnya emang kalian nggak mau kelihatan muka nih. Belum ke ini ya, belum keganti ya kayaknya. Oke deh, wait, wait, wait. Um, Aku stop sharing dulu. Sebentar. Nah, ke sini. Oke. Nah, oke, ini contoh hasilnya. Activity itu nggak harus kelihatan mukanya, teman-teman. Jadi misalnya nih, mau foto makanan, karena kita tadi bahasnya akun makanan. Maunya yang kayak gini, itu bisa, nggak apa-apa. Terus mau dikasih properti tambahan juga boleh. Atau cuman foto produk nih, biasanya teman-teman yang cewek-cewek nih, kalau misalnya bukber, di foto makannya kayak gini. Itu juga part of content production. Jadi nggak harus perfect dulu, pakai yang kayak gini juga nggak masalah gitu. Kemudian kalau udah nih sosmednya udah naik, terus tapi kok di Google kita masih belum nomor satu ya Kak, gimana caranya? Nah itu kita butuh organik yang lain, namanya SEO optimization. SEO optimization itu apa sih? Nah, SEO adalah proses mengoptimalkan sebuah website agar mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di hasil pencarian seperti Google. Dan ini tuh organik ya. Seberapa penting search optimization? Oke, sebelum aku bahas satu-satu di sini, aku mau kasih gambaran deh. Jadi dengan SEO itu sebenarnya memudahkan kita untuk tahu positioning kita sudah sampai target di awal apa enggak. Gimana caranya kayak gitu? Jadi ini adalah NCSA Indonesia, ini adalah produknya sekolah kuliner. Dan semua yang ada di sini itu adalah kompetitornya. Dengan kita memaksimalkan SEO, kita tahu kita ada di mana. Misal nih, eh, kompetitor head to headnya kita itu Monas Kuliner misal. Nah, Monas Kuliner kemarin ini di angka 500. Jadi dia bukan di peringkat 500, tapi banyaknya artikel yang membahas soal Monas Kuliner itu di sini. Organic stage-nya. Traffic-nya itu segini. Organic keyword, sorry. Jadi stage-nya secara traffic dia di sini. Kemudian saya sebagai misal orang NCSA, saya pengen tahu di mana posisinya. Oh, kita udah di 2.500. Berarti pada bulan Januari kita udah jauh banget nih pertimbangannya. Sorry, gap-nya. Nah, apakah saya akan menganggap bahwa Monas adalah head-to-head kompetitor? Oh, kalau udah kayak gini, berarti ya harus move on ke yang terbaru. Maksudnya gimana, Kak? Nah, nggak mungkin dong kalau dia udah ketinggalan jauh, kita tetap menganggap dia head to head-nya. Kita harus menganggapnya yang di depan lagi. Yang di depan ada apa? Oke, stbbogor.ac.id ini websitenya. Ternyata trafficnya dia tinggi banget, teman-teman. Otomatis head to head-nya kita sekarang di depan ini. Kan kemarin kita di angka 2.500 nih. Sama dong, kita tetap masih ada di situ. Berarti kita udah looking forward ke depan. Nah, ini juga dengan SEO, ini juga memudahkan kita untuk melihat siapa sih sebenarnya kompetitornya kita. Jangan sampai kita menganggap bahwa misalnya brand make up, jangan sampai Emina pengennya head to headnya sama SK. Nggak bisa kayak gitu juga.
Jadi harus tahu positioningnya kita di mana dan kita saat ini ada di mana, kayak gitu. Nah, balik ke sini dengan gambaran itu menentukan kata atau frasa, sorry, dengan menentukan itu kita harus tahu keyword research itu penting. Jadi sering-sering bikin artikel tentang brand kalian juga. Ini secara organik ya. Nanti kita bahas soal ads ada lagi. Terus ini kita harus punya website teman-teman, walaupun sederhana atau cuma landing page. Kenapa? Itu juga meningkatkan traffic kita di Google. Nah, dari situ kita bisa analyze and monitoring lewat Google Analytics, Google Search Console, dan banyak lagi untuk mengembangkan strateginya. Jadi, kalau udah tahu SEO, nah untuk digital marketingnya udah mulai kompleks. Organiknya dari sosmed ada, dari Google ada, kayak gitu. Nah, di sini baru kita ngomongin ads berbayar. Ads yang sampai detik ini aktif saya uh, ambil ada 3. Yang pertama Meta Ads, kedua TikTok Ads, dan yang ketiga ada Google Ads. Meta Ads ini ada 2. Ada Meta yang kita setting di Metanya, ada yang uh, cuman nge-boost post aja. Kemudian ada TikTok Ads, ada Google Ads. Nah, tadi di awal saya selalu mention soal digital marketing itu kolaborasi antara kreatif dan data analysis. Emang data analysisnya ini buat apa sih? Kan tadi udah buat konten ya. Terus buat ads apa? Ya dong, kita harus tahu ngitung apakah ads yang kita keluarkan itu balik modal apa enggak. Jangan-jangan boncos. Jangan-jangan ROAS-nya nggak nyampe. Nah, itu nggak cuma matters of kontennya aja, tapi setting metanya juga perlu. Dengan itu, makanya dari awal kita harus punya customer audience target. Karena itu memudahkan kita untuk menentukan behavioral. Jadi di Meta Ads, TikTok Ads, dan Google Ads ini kita harus menentukan behaviornya kemana. Jangan sampai nih, tadi sekolah kuliner kan. Sekolah kuliner, tapi behavioralnya malah kita ngebahas soal beauty. Jangan sampai kayak gitu, jelas boncos. Karena dengan kita nge-setting behavioral dari masing-masing ads ini, itu akan membantu digitalnya untuk membantu platformnya untuk kita mau nyerangnya kemana nih, kita mau nge-spread iklan kalian kemana. Orang yang suka sama beauty tiba-tiba ada ads soal kuliner muncul, itu how come? Kan orangnya mungkin iya, oh mungkin kak dia suka beauty sama suka masak mungkin memang, tapi kan dikit daripada kita harus gambling di situ ya mending kita langsung tembak niche marketnya aja sekalian gitu. Selain itu, apakah cukup sama sana? Enggak. Jadi untuk promo seasonal itu juga perlu teman-teman. Apalagi Imlek, Ramadan kayak sekarang, Natal, Tahun Baru, libur sekolah. Misal nih kalian jualan jualan tas sekolah, tapi waktu libur sekolah kalian nggak bikin promo gembor-gemboran. Ya sayang banget, hilang dong apa ya demandnya kayak gitu. Jadi ini juga seasonal kayak gini harus diperhitungkan juga. Kemudian, last but not least, misal nih sosmednya udah oke banget, SEO-nya udah oke, ads-nya udah gacor, tapi ternyata pelayanannya kurang. Nah, jangan sampai kayak gini ya. Kenapa? Karena akun sosmed kalian, akun digital kalian, itu kayak toko di dunia nyata. Jangan sampai ads-nya nyala terus, tapi tokonya ternyata cuma dari jam 8 sampai jam 12 aja. Terus selebihnya kalian bikin buat akunnya ini cuma scroll-scroll aja. Sayang banget kan dari awal kita udah sepakat bahwa akun digital ini bisa dimaksimalkan untuk earn money. Jadi kalau misalnya dengan adanya online yang bisa 24 per 24 per 7 hours, kenapa nggak dimaksimalkan ke sana gitu. Jadi kalau pelayarnya durasi operasionalnya panjang, ini akan sangat membantu. Kan kita tahu sama tahu nih kalau digital kadang orang mau tidur scroll dulu, keluar ads kalian, orangnya langsung ngechat, tapi nggak langsung kalian balas. Kira-kira besok lupa nggak? Jelas lupa. Jadi sebisa mungkin sampai jam berapapun, apalagi yang misalnya masih single factor untuk bikin tokonya sendiri, malesin jatah sendiri, sebisa mungkin untuk di pertimbangkan untuk membalas chatnya gitu.
Dan kita ketahui juga kalau misalnya di yang big company kayak sekelas e-commerce itu kan mereka sampai punya shift untuk membalas chat customer gitu kan. Karena itu guys. Terus kedua, ini layanan pesan antar. Maksud pesan antar ini bukan yang delivering gitu ya, tapi maksudnya adalah peluang dari masalah. Tadi kita juga udah sepakat di awal bahwa produk dari marketing itu juga butuh produk yang oke, jadi harus produknya juga harus solutif, harus jelas uh, stage produknya kemana. Kemudian yang ketiga, cara membalas customer juga harus yang baik, memperkenalkan diri. Jangan, Kak, ini produknya ada apa enggak? Oh ya ada. Jangan cuma kayak gitu ya teman-teman. Tapi kita harus jadi personal assistant. Jadi misal, halo kakak, selamat pagi. Dengan Afifa di sini. Kalau boleh tahu, dengan atas nama siapa ya kak? Misalnya atas nama Kak A. Oke Kak A, terima kasih sudah menghubungi kami. Ada yang Afifah bisa bantu? Oke Kak, ini aku mau tanya produk ini. Oke Kak, coba Afifah bantu ya, bla bla bla. Jadi lebih ke kita ngerasa bener-bener dilayanin kayak gitu. Terus kalau misalnya ada ada komplain gimana cara ngehandle-nya? Jadi kita harus biasakan minta maaf dulu. Jangan pembenaran. Itu bakal bikin bete. Meskipun kita ada di posisi yang benar ya, tapi sebisa mungkin kita maaf dulu. Baik kakak, mohon maaf ya atas membuat kakak nggak nyaman. Terus kita validasi, kita tahu kok kakak kesusahan karena ini, kita ngerti. Oke, untuk solusinya kita gini 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 ya kak. Tapi misal nih kalian nggak 100% salah, kalian pengen ngedesain sedikit gitu karena mungkin di SOP-nya sudah ada atau pengirimannya jelek padahal bukan kalian yang salah, kalian bisa ngomong oke kak, ini untuk berdasarkan SOP-nya packaging-nya udah kayak gini 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 ya, jadi sebenarnya dari kita udah aman kak, cuman kita perlu sampaikan bahwa untuk pengirimannya bukan dari kita tapi dari pihak ketiga misalnya kayak gitu. Jadi harus minta maaf dulu langsung kita tawarkan solusi kayak gitu teman-teman. Nah, dari aku udah nih. Mungkin langsung bisa dibuka ya Kak, sesi tanya jawabnya. Oke, boleh Kak. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau tanya, aku Oke, stop share bagi dulu ya. oke. Terima kasih kepada Kak Afifa atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand atau kirimkan pertanyaan melalui chat Zoom. Oke, mungkin bagi teman-teman nih yang mau memberi pertanyaan boleh banget ya, atau ingin berdiskusi langsung dengan Kak Afifah juga boleh banget, bisa langsung raise hand atau jika berhalangan bisa ketik di kolom chat. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman buat tanya ya Kak, aku juga mau bagiin beberapa tools nih. Boleh ya? Aku Boleh izin Kak. share screen lagi. Jadi tadi kalau misalnya, sorry, kalau misalnya buat SEO kan aku cerita nih kalau misalnya kita bisa tahu kita ada di stage mana. Untuk tools yang ini aku pakainya SEMrush, SEMrush. Ini ada bisa googling teman-teman. Jadi di situ kita masukin nih kompetitor kita masukin teman-teman, kita masukin website kita. Itu membantu kita untuk melihat positioningnya teman-teman di mana kayak gitu. Terus untuk content plan, tadi yang aku tunjukin aku pakai Google Sheet kan. Selain itu aku juga pakai Trello. Trello itu kayak gini Kak. Aku bagi. so- Nah, sebentar. Nah, Trello tuh kayak gini. Ini memudahkan komunikasi dengan desainer grafisnya. Jadi di sini tuh misalnya ada kuis tebak gambar. Ini udah ada briefingannya semua. Referensinya di mana, isi kontennya apa, dan bisa direvisi langsung di sini kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman yang mau eh, ke digital, ini sangat membantu banget sih. Terus untuk konten plan-nya juga bisa ditulis di Google Sheet. Nah, ini juga ada untuk budget report. Jadi tadi kan aku sempat mention soal digital ads, itu juga udah ada di sini gitu. Ada baiknya dicatat semuanya, jadi kita tahu boncos atau enggaknya.
Nah, sama kan ini pilarnya ada banyak juga sama kayak yang tadi. Ada kopi cilik, cerita dapur, makanan punya cerita, tiba-tiba ngetips. Kayak gitu sih. Jadi tinggal kita mau ambil yang mana. Kayak gitu sih, Kak. Jadi untuk ada tambahannya. Ini kayaknya udah ada yang tanya ya. Iya nih Kak, dari kolom chat dari Kak Retra Putri Ananda nih. Izin membacakan ya Kak Afifah. Oke. Kak mau tanya sekaligus bahan untuk skripsian saya. Dalam membangun strategi pemasaran yang efektif untuk UMKM ya indikator yang lebih efektif itu yang STP atau marketing mix 4P. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Retra Putri Ananda. Pertanyaannya bagus banget nih. Skripsi ya soalnya. Jadi yang bagus STP atau marketing mix 4P. Oke. Pada menurut saya pribadi, STP itu basicnya. Jadi kayak foundationnya tuh di STP teman-teman. Tapi karena marketing sekarang udah develop lebih luas lagi ke digital dan sebagainya, jadi sekarang itu udah ada 7P, terus ada marketing mix 4P. Jadi itu tuh bisa dijadikan indeks acuan, indikator acuan. Tinggal kalian maunya kemana. Kalau misalnya efektif atau enggaknya, sebenarnya STP itu foundationnya. Tapi kalau misalnya skripsi kamu tentang digital marketing, harus ditambahin marketing sporty, menurutku ya. Karena memang berpengaruh, memang STP ini nggak, sorry, gimana ya cara menjelaskannya? Ya, memang STP ini basicnya bisa diimplementasikan kemana aja, ke offline, online, digital itu bisa. Tapi alangkah lebih baiknya detail lagi kalau kita masukin ke marketing mix 40 gitu. Apakah sudah jelas? Oke, dari Kak Retra Putri mungkin sudah cukup atau ada tambahan Kak Retra atau ada feedback nih? Oke. Atau mau dijawab yang lain dulu kali ya? Oke, Pertanyaan yang lain aja ya. boleh Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Jundaf Abdul. Kak, dari tadi kan Kakak udah membagikan tips dan tata cara. Kalau boleh sekalian sharing halangan terbesar buat improve branding dan marketing. Oke, kalau halangan terbesarnya. Jadi, oke, terima kasih untuk pertanyaannya Jundaf Abdul ya. Untuk halangan terbesar, balik lagi dari awal tadi aku bilang bahwa digital ini sebenarnya kayak koin ya, matanya ada dua. Kita mau lihat di mana. Halangannya apa? Takut viral. Jadi viral ini ada good things, ada bad things kan. Kalau misalnya viral tapi yang apresiasi itu alhamdulillah banget. Tapi kalau misalnya ternyata isinya hate comment atau memang ada kesalahan, nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya jadi halangan ya. Karena dengan kita bigger pasti perspektif orang terhadap kita makin gede kan. Cuman balik lagi, bad marketing still marketing. Jadi bad comment still comment. Jadi itu bisa naikin algoritma. Jadi kita ngelihatnya ke situ aja. Kalau misalnya emang kita viral, kita lebih banyak yang tahu, tapi kok banyak head comment-nya, kok banyak yang nggak setuju sama kita. Lihat aja, kita bisa nge-twist itu kok. Kita bisa jadiin itu uh, sebagai, oke algoritmanya lagi tinggi nih, berarti kita harus pakai apa, strategi konten apa yang lagi dinaikin kayak gitu. Terus itu pertama. Kedua, ya semakin kita gede, otomatis perspektifnya kan semakin baik, semakin luas juga kan. Nah, dengan perspektif yang luas itu tadi, otomatis banyak komen-komen yang masuk kan. Dengan komen-komen yang masuk itu, kalau misalnya emang beda sama kita, itu kadang bikin down sih. Apakah, soalnya kan bawa nama brand ya, takutnya brandnya yang jadi value-nya salah atau gimana. Cuman balik lagi, kita selalu bisa nge-twist itu dengan, bukan nge-twist sih, kita bisa menjawab itu, bisa menangani itu dengan konten yang lain, kayak gitu. Oke, dari Kak Jundaf mungkin ada tambahan bisa ketik di kolom chat ya. Eh, Oke, untuk boleh. tadi dari Kak Retra juga ada tambahan nih Kak. Izin membacakan ya Kak. Oke, Terima siap. kasih ya Kak. Boleh aku spill judulnya juga nggak Kak?
untuk Mhm. judulnya yaitu pengaruh strategi pemasaran terhadap keberhasilan pelaku UMKM dengan pola pikir sebagai variabel intervensi. Maaf Kak, kalau sedikit menyimpang, namun menurut saya linear pembahasan Kakak ke skripsi saya. Oke, jadi judulnya adalah pengaruh strategi pemasaran terhadap keberhasilan pelaku UMKM dengan pola pikir sebagai variabel inter intervening ya. Jadi gini, teman-teman. Kalau misalnya untuk STP atau Mix 4P, itu balik lagi, UMKM-nya dengan pola pikir yang seperti itu bisa diarahkan ke digital atau enggak. Kalau misalnya UMKM-nya mau yang offline, ya mending STP. Tapi kalau misalnya UMKM dengan pola pikirnya variable intervening, tapi yang ternyata dia juga merambah ke digital, itu bisa dimasukin ke Mix 4P. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang, saya merasa bahwa marketing efektif itu, kalau misalnya banyak sih yang ngomong kalau marketing yang sekarang tuh udah udah nggak kayak dulu, udah nggak ada FTP, tidak berlaku, tidak efektif. Menurut saya enggak. Marketing itu lebih ke develop, lebih berkembang lagi gitu. Jadi cuman bukan bergeser bahkan. Jadi kalau misalnya nih eh gambarnya ini, kalau misalnya kita naik jabatan ke atas kan, tapi sebenarnya marketing itu bukan naik jabatan, tapi meluas. Jadi dia horizontal. Sorry, dia landscape, ya benar horizontal. Jadi misalnya dulu STP, itu sekarang ada Mix 4P, terus ada 7P. Jadi semua tuh bisa bisa dilakuin, tapi tergantung medianya di mana gitu. Jadi menurut aku ke Retra Putri Ananda ini, UMKM-nya arahnya kemana nih, dia offline atau online. Kalau memang mungkin bisa ditambahin bahwa perspektifnya ke yang digital, oh berarti better kita pakai yang mix party itu tadi gitu tuh. Oke, bagaimana dari Kak Retra mungkin sudah cukup atau ada tambahan lagi? Oke. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Nur Nur Hidayat. Izin Kak Afifah, saya belum paham mengenai CRM. Bisa tolong dijelaskan? Ini ada pertanyaan tambahan ya dari Nur Hidayat, gimana plus dan minus gitu ya. Oh ya, Itu dari gimana? Kak Nur Hidayat juga menambahkan gimana plus minus penggunaan influencer atau call KOL dalam menaikkan branding. Oke, tadi emang belum aku sempat singgung nih buat pancingan KOL nih. Tadi aku cuman sampai berhenti di pelanggan. Jadi untuk dulu kita punya akun Instagram aja udah bisa jualan. Kemudian banyak nih yang punya akun, akhirnya kita butuh KOL. Terus banyak lagi nih sekarang kita akhirnya butuh ads. Nah, terus gimana nih CRM itu sebenarnya apa? CRM itu jangkauannya mana dan apakah KOL itu masih relevan atau enggak gitu ya? Mungkin pertanyaannya simpelnya kayak gitu ya. Jadi untuk saat ini, menurut aku KOL itu masih relevan, tapi nggak bisa dijadiin eh, apa ya, peringkat pertama, nggak bisa jadiin eh, foundationnya. Kenapa? Karena sekarang orang-orang udah agak skeptik nih sama KOL, karena dibayar dia bisa ngomong kayak gini. Orang-orang masih kayak gitu. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang masih percaya sama KOL dan butuh reviewnya. Tapi di sisi lain, apakah itu bisa jadi jaminan bahwa dia langsung closing? Enggak, kita tetap butuh ads, kita tetap butuh konten. Jadi kayak KOL, ads, dan konten itu arahnya aja. Kita kayak, jadi digital marketing adalah tempat untuk mencarikan market. Nih kamu misalnya jualan apel, ya udah aku kumpulin nih orang-orang yang jualan pengen apel, pengen beli apel. Closingnya tetap di sales. Nah, caranya untuk kumpulin orang ini bisa lewat konten, bisa lewat ads, dan lewat KOL. Nah, apakah masih efektif? Masih, masih banget. Karena kenapa? Misalnya kita punya konten yang bagus, tapi ads-nya masih kayaknya kurang deh. Karena aku nggak menjangkau uh, niche marketku nih. Caranya gimana? Misalnya aku jualan skincare, kontenku udah beauty banget nih,
akun baru tapi ya udah deh aku nge-add. Tapi ads-ku juga masih baru, masih belum menjangkau. Ya udah aku akhirnya pakai KOL beauty. Kenapa? Algoritmanya dia udah jalan, itu pertama. Kedua, kalaupun ada orang yang di luar yang beauty enthusiast follow dia, algoritmanya masuk. Jadi itu masih masih relevan karena dari tiga hal ini, salah satunya KOL itu caranya kita untuk engage gitu. Tapi udah nggak bisa kayak dulu. Kalau dulu kan misalnya nih nge-endorse si A, langsung dapat posting segini. Kalau dulu kan kayak gitu sempat kan, apalagi waktu zaman-zaman COVID kayak gitu kan. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Kayak gitu sih. Apakah menjawab dari Nur Hidayat? Oke, dari Kak Nur Hidayat mungkin sudah cukup atau ada tambahan? Oke. Oke, dari Kak Nur Hidayat sudah cukup. Untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Rosinta Pasari. Kak mau tanya, bagaimana cara suatu perusahaan agar dapat bersaing secara efektif dalam kondisi pasar saat ini? Dan mengapa perlu adanya pemahaman tentang strategi bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan dalam bisnis? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Rosinta Pasaribu. Bagaimana cara suatu perusahaan agar dapat bersaing secara efektif dalam kondisi pasar saat ini dan mengapa perlu adanya pemahaman tentang strategi? Kenapa kayak gitu? Karena balik lagi kalau kita mau tarik terlalu jauh, populasinya populasinya itu makin banyak, otomatis persaingannya juga makin gede. Dan di era digital ini kita tuh kayak cepet banget gitu loh untuk catch up. Jadi kalau kita nggak bisa ada di alur itu, kita pasti hilang. Jadi untuk menghadapi persaingan itu, kita butuh pemahaman strategi. Bahkan untuk digital marketing sendiri, dengan ada data analysis tadi, kamu bisa ngeprediksi 3 bulan atau Q3, Q4, Q yang lain, itu tuh udah gimana arahnya. Itu harus diketahui dari sekarang. Jadi misalnya di awal tahun kamu udah ngeprediksi strategi apa yang akan kamu lakukan sampai akhir tahun dengan cara data analisis yang tahun kemarin dan prediksi yang akan datang gitu. Jadi kalau gimana caranya tetap database itu key. Kuncinya tuh di database. Jangan sampai meskipun kalian ngomong Kak, bisnisku masih UMKM. Aku masih nggak punya database. Jangan sampai ya. Karena database itu kunci kalian berkembang ke depannya. Meskipun customer kalian cuma 5, meskipun produk kalian masih baru satu, itu harus udah dirapiin database-nya. Jadi itu untuk mengukur kalian ini berkembang apa enggak dan arahnya nanti kemana kira-kira. Jadi menurutku database itu kuncinya. Terus untuk baru kalau kita udah punya database, kita bisa evaluasi dari perusahaan kita kurangnya apa, posisinya di mana. Dari situ kita bisa untuk melihat strategi dan prediksi untuk yang ke depan. Jadi salah satu yang paling membantu untuk digital tadi ya data analisis dari Meta, Google Analysis Console dari Google, kemudian SEMrush, SEMrush itu perlu banget untuk mulai dipertimbangkan di perusahaan lainnya untuk memaksimalkan digital karena 2025 ini guys, bahkan nggak dari 2025, beberapa tahun kemarin itu digital itu berkembang sangat pesat. Kalau kita nggak bisa catch up, perusahaannya yang pasti kolaps. Dan itu perusahaan dalam lini bisnis apapun. Bahkan kalau kalian mau ngebahas politik sedikit, kemarin juga menang karena kuat di digital kan. Jadi itu membuktikan sebenarnya hal yang di depan mata membuktikan bahwa digital itu sekuat itu. Dan dari mana digital ini bisa ada strateginya itu dari database. Kayak gitu. Apakah sudah menjawab Kak Rosinta? Oke, dari Kak Rosinta, terima kasih baik. Oke, dari Kak Rosinta sudah cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Sultan. Sultan Oke. Ibrahim, izin bertanya Kak. Aku kan usaha brand kaos, sementara persaingannya tuh sangat tinggi dan bervariasi, baik itu di sosmed ataupun e-commerce. Bagaimana cara supaya produk aku bisa terlihat di antara banyaknya produk-produk kaos yang sudah famous? Oke, terima kasih Kak Sultan Ibrahim. Boleh di-mention nih kaos brand kaosnya apa? Mungkin teman-teman di sini mau lihat juga ya. Oke, aku jawab ya Kak.
Jadi jualan kaos itu banyak seperti yang kita ketahui. Nah, caranya gimana biar bisa bersaing? Yang aku bahas tadi. Yang ketiga adalah value tagline. Jadi brand kamu harus ada ceritanya. Misalnya kaos nggak cuma kaos aja, misalnya kaos polos basic. Nah, di situ kamu harus menceritakan kenapa eh, filosofinya basic itu apa, campaign apa yang mau kamu sampaikan, atau kamu mau membahas soal lingkungan. Jadi mungkin kamu bisa desain kaos dengan kayak campaign-campaign Go Green yang lebih Gen Z kekinian. Itu itu untuk pembeda sebenarnya usaha brand kamu dengan yang lain. Selain itu, cara untuk menyampaikannya baru lewat ads, KOL, dan lain sebagainya. Tapi dari brandnya sendiri harus kuat. Dari logonya, campaign-nya, value-nya itu harus kuat. Jadi kamu harus benar-benar tahu, kamu nih mau jualan ke siapa. Misal nih, kamu mau campaign soal Go Green, tapi target marketmu, sorry to say, middle to low. Agak susah. Tapi kalau misalnya nih kamu mau bahas kayak celetukan-celetukan guyonan eh, orang-orang middle low, kamu mau arahnya ke sana, bisa. That's why tadi di awal aku jelasin soal target audiensnya. Behavioral orang itu harus dilihat, jadi harus belajar soal itu juga. Misal middle low, biasanya orangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Middle up, kayak gimana. Dari situ kita baru bisa bikin campaignnya ini arahnya kemana gitu. Itu untuk yang membedakan kayak gitu sih. Apakah menjawab dari Kak Sultan? Oke, dari Kak Sultan mungkin sudah cukup atau ada tambahan Kak Sultan? Oke Kak, ini dari Kak Junggap tadi ada feedback nih. Izin Oke. membacakan ya Kak. Kalaupun ujung-ujungnya harus lebih kreatif dari kompetitor, apakah ada tips untuk atau merevolusi tren atau membuat tren baru di mana posisi kita masih baru dan belum terkenal? Oke, terima kasih Kak Junda Abdul tadi untuk jawabannya ya, untuk pertanyaannya ya. Eh, Sebenarnya ujung-ujungnya bukan lebih kreatif. Jadi kreatif itu menurutku bukan yang kita ke atas, tapi kita ke samping. Kita tinggal amati, tiru, modifikasi. Dan nggak harus membuat tren baru yang kayak gimana, nggak harus. Jadi pertama dari brandnya sudah kuat, udah ada pembeda dengan brand kamu dengan brand yang lain. Terus kalau gimana caranya terkenal ya itu tadi konten, konten yang bagus, yang sesuai dengan campaignmu, value-nya. Kemudian kita bisa ads dan kita bisa KOL. Udah, sebenarnya itu aja. Jadi bukan yang harus lomba kreatif-kreatifan, enggak. Justru menurutku salah kalau misalnya di digital marketing, apalagi untuk bisnis, kita fokusnya adalah tren, 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 tren. Enggak. Kalau bisa kita membuat tren baru, tapi bukan berdasarkan kompetitor. Membuat tren baru itu untuk algoritma yang kalian sendiri. Seperti yang aku bilang tadi, jangan sampai kamu bikin konten tren FYP, kamu bikin tren terus. Akhirnya value dari perusahaan kamu tidak tersampaikan dengan baik. Takutnya tuh nanti kayak gitu guys. Jadi algoritmanya si platformnya platformnya akan melihat akun kamu sebagai akun tren, bukan akun yang jualan sesuai value kamu. Gimana cara menjaganya ya? Harus dengan konten itu tadi, misalnya trennya velocity. Misal nih sekarang yang lagi in velocity. Kamu bisa pakai velocity tapi dengan copywriting yang re, yang realistis atau yang bisa deket dengan brand kamu kayak gitu. Jadi jangan sampai kita yang bikin, oke aku bikin tren baru, enggak. Jadi kalau udah digital marketing, fokusnya udah beda, bukan bukan kita gimana caranya FYP, tapi gimana caranya um, algoritma membaca akun kita. Jadi kita kayak membuat market kita sendiri, bukan literally membuat, tapi kita mengumpulkan orang-orang yang yang satu value jadi bisa engage sama kita. Kayak gitu. Oke, dari Kak Junggap, gimana nih ada tambahan atau sudah cukup? Oh ya Kak, ini dari Kak Sultan itu juga membagikan em, nama Instagram dari produknya juga. Mungkin dari teman-teman Oke. juga bisa dicek nih, bisa dicek di IG-nya masing-masing, terus bisa juga di follow IG-nya nih, it is hard Fish dot Heart go. satu. Iya, ini Mungkin aku bisa udah melihat.
Ini aku lagi lihat ya guys. Ini kelihatan nggak sih? Nah, besar. Dari Kak Sultan, nah, ishak.co. Ini kalau aku boleh review ya, ini quick review aja ya. Jadi sebenarnya ini udah bagus, udah mengarah secara brand guideline, secara visual kontennya udah jalan. Tapi mungkin perlu ditambahin, jadi jangan jualan terus. Kan tadi aku bilang ada 80-20, jadi 80% soal trivia, kita fokusnya ke awareness, engagement, 20%-nya baru jualan produk. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya kakak bikin konten-konten yang tentang uh, campaign serupa. Misalnya nih, kakak arahnya tadi kan ada gambar yang konten soal pistol nih, kakak bisa bikin campaign campaign atau bikin quotes quotes tentang itu. Jadi atau kakak karena desain kaosnya ada filosofinya, itu bisa dibahas di konten-konten yang lain. Jadi menurut aku kurangnya dari yang akun Instagram isa.co ini cuman 80%-nya ini yang nggak ada. Jadi cuman ada jualan aja kayak gitu. Oke, mungkin aku izin menambahkan juga ya Kak ya. Mungkin kan kalau sekarang ini kan kayak anak muda tuh juga sering tuh juga main di TikTok ya, ya kan Kak. Hmm. Jadi juga bisa banget nih kalau misal kayak buat konten-konten terus di-upload di TikTok tuh juga bisa banget gak sih Kak? Selagi untuk menambah followers juga biasanya kan orang anak-anak muda juga lebih seringnya tuh scroll TikTok. Ya, betul. Jadi TikTok itu bisa juga, tapi agak tricky ya teman-teman. Jadi untuk behavior behavior orang-orang di Instagram, TikTok, Twitter itu kan kita udah tahu sama tahu kan, itu kan beda-beda. Jadi jangan sampai konten-konten di TikTok dibawa ke Instagram atau misal ada yang bisa di mirror ya harus dilihat lagi. Nah, karena tadi kakaknya sempat mention yang soal di TikTok, aku jadi ingat kan sebenarnya ada brand yang jualan, tapi nggak kelihatan kalau jualan. Apa contohnya? Aku lupa nama akunnya siapa, tapi dia tuh suka nge-parodiin misalnya styling Dika, styling Jackson Wang, kayak gitu kan. Padahal dia jualannya jualan aparel. Nah, hal-hal kayak gitu kan berarti kenapa bisa naik? Karena dia mengoptimalkan 80%-nya ini tadi. Pas aku lihat di akunnya, ada kok yang dia jualan, tapi dari situ orang-orang aware dulu kan, oh ada orang yang suka parodiin. Mungkin awalnya kayak gitu, tapi pas lihat di akunnya, oh ternyata dia jualan loh. Aku lihat TikToknya, atau jadi aku lihat produknya, itu bisa jadi. Atau kemungkinan kedua, eh aku pengen deh kaos kayak Jackson Wang. Kira-kira sih karena udah tahu nih, kalau udah aware kalau ada si brand ini, kira-kira si brand yang ngeparodi ini punya nggak ya kaos yang ini? Soalnya dia kan dia sering ngeparodi ini. Nah, kayak gitu. Jadi bisa dimaksimalkan itu di sana di 80%-nya ini tadi teman-teman. Oke, betul banget nih dari Kak Mufa. Oke, karena mungkin keterbatasan waktu ya Kak, tidak terasa banget nih kita sudah di penghujung acara. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, bisa ditanyakan di lain kesempatan, atau bisa ditanyakan lewat Instagram pribadi Kak Afifah ya Kak ya, seperti yang sudah dicantumkan di PowerPoint tadi, nama Instagramnya Kak Afifah. Afifah Rahmania, aku share screen lagi aja kali ya, Oke, boleh. biar teman-teman. Atau mungkin ketik di kolom chat aja Kak, nggak apa-apa. Oke, gitu. Oke, aku ini ya. Wait, 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 wait. Sebentar. Afifah at RACH. Nah, itu Afifah Rahmania. Udah, itu Oke, ya. terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, sebelum acara kita akhiri, saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Kak Afifah dan kepada seluruh peserta yang telah hadir serta berpartisipasi dari awal hingga akhir. Sebagai penutup, dipersilakan Kak Afifah memberikan closing statement. Dimohon untuk kepada seluruh peserta mempersiapkan diri menyalakan kamera, karena setelah closing statement kita akan ada sesi dokumentasi. Oke, closing statement-nya adalah digital marketing itu balik lagi aku ulangin kalau dia itu creativity berkolaborasi dengan data analysis. Jadi jangan fokus untuk digital marketing adalah sosmed, itu beda ya teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi bahwa itu adalah bahkan phase keempat dari Mix 40. Nah, dari situ kita bisa melihat lebih luas lagi bahwa digital marketing itu lebih jauh dan super power itu. Jadi silahkan untuk dimaksimalkan untuk earn money dengan in a good way, dengan baik.
jangan bosan-bosan untuk belajar soal digital marketing karena balik lagi aku tadi udah sempat mention digital marketing itu never ending learning kayak gitu karena dia masih akan terus berkembang sampai detik ini. Jadi semangat buat teman-teman yang baru join untuk di branding marketing dunia ini. Jangan sampai capek kapok untuk belajar karena di sini tuh opportunity-nya banyak. Jangan sampai kalian stuck di sosmed aja karena yang bisa dieksplor itu lebih dari itu. Kayak gitu.